Saprudin Prawinegara adalah seorang pahlawan nasional. Saprudin dikenal sebagai sosok negarawan dan ekonom Indonesia. Dalam beberapa keterangan, Saprudin juga disebut sebagai presiden yang terlupakan. Berikut ini adalah ceramah Mr. Saprudin Prawinegara. Tetapi sebagian besar daripada negara-negara yang dihuni oleh majority Islam itu tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai sebagai undang-undang dasar Al-Quran. Jadi tidak bisa dinamakan negara Islam. Hukum dasarnya bukan hukum Islam. Kecuali hanya beberapa negara, antara lain Saudi Arab, yang boleh dikatakan negara Islam, tapi apakah dalam praktek mereka benar-benar diselenggarakan menurut hukum-hukum Islam, itu saya kurang mengerti. Misalnya saja, apakah seorang raja, apa itu sesuai dengan hukum Islam? Apakah tidak pemimpin Islam itu seharusnya bukan dipilih oleh rakyat? Begitu juga Pakistan dinamakan negara Islam, tetapi banyak hal-hal yang menurut hemat saya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Begitu juga di Iran, juga negara Republik Islam. Jadi negara-negara yang baru merdeka itu yang dihuni oleh orang-orang yang menamakan dirinya Muslim, mereka membentuk, mereka dinamakan negara Islam dan membentuk suatu organisasi yang sudah berkali-kali mengadakan pertemuan KTT, konferensi tertinggi, pemimpin-pemimpin tertinggi, kepala pemerintahannya, maupun konferensi menteri-menteri luar negeri untuk membahas dan mengambil keputusan tentang berbagai soal yang menyangkut kepentingan umat Islam. Itulah mungkin sekali sebabnya mengapa di seluruh dunia kaum muslimin berharap bahwa bahkan dalam hal ini berkeyakinan bahwa dalam abad ke-15 Hijriah ini Islam akan bangkit kembali, akan mengalami renaissance. Ya, ini sekarang ini di mana-mana kita dihadapkan kepada pernyataan oleh berbagai memimpin Islam bahwa Islam dalam abad 15 Hijriah ini akan mengalami kebangkitan, renaissance katanya. Yang bagi kita menjadi pertanyaan yang maha penting ialah, pertama, apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan atau renaissance Islam itu? Kita bicara tentang kebangkitan Islam. Apa yang dimaksudkan dengan kebangkitan atau renaissance? Renaissance itu lahir kembali, ya, kelahiran kembali. Bahasa Prancis. Renaissance, kebangkitan kembali, kelahiran kembali. Apa yang dimaksudkan dengan istilah itu? Dan kedua, adakah alasan yang kuat untuk berkeyakinan bahwa Islam itu akan bangkit kembali? Mengenai pertanyaan pertama, kalau dengan kebangkitan Islam dimaksudkan bahwa Islam akan diakui sebagai salah satu agama besar di dunia, itu tidak perlu dipersoalkan lagi. Sebelum lahir negara-negara Islam yang merdeka sesudah Perang Dunia Kedua, Islam sudah merupakan salah satu agama besar di dunia dengan pengikut-pengikutnya yang ratusan juta jumlahnya. Kita tidak tahu persis sebetulnya. Kalau saya tidak salah 1.700 atau 700 juta, tapi banyak sekali lah. Jadi kalau disebutkan kebangkitan Islam itu merupakan agama yang salah satu agama yang besar di dunia ini, itu tidak usah dipersoalkan lagi. Islam memang sudah merupakan salah satu agama yang terbesar di dunia ini. Kalau dengan kebangkitan Islam dimaksudkan bahwa Islam, atau lebih tepat negara-negara Islam akan merupakan faktor politik yang amat penting di dunia ini pun tidak perlu dipersoalkan lagi, sebab sudah menjadi suatu faktum. Orang biasa bicara fakta. Fakta itu majemuk dari faktum. Faktum itu
satu fact ya, kenyataan, majemuknya fakta. Begitu juga kalau orang bicara tentang politisi di Indonesia ini, seorang politikus dinamakan politisi. Politisi itu majemuk dari politikus. Ini dari bahasa Latin. Politikus majemuknya politisi. Faktum majemuknya fakta. Dimilikinya sumber minyak bumi yang kaya oleh beberapa negara-negara Islam hingga tulang punggung OPEC, yaitu organisasi negara-negara yang mengekspor minyak bumi, terdiri dari negara-negara Islam, menjadikan mereka, negara-negara Islam itu, disegani oleh dunia barat maupun negara-negara lain yang ekonominya banyak tergantung dari negara-negara Islam itu. Jadi apakah yang dimaksudkan kalau Islam bangkit kembali itu bahwa Islam akan berpengaruh di bidang politik seperti sekarang ini yang disebabkan oleh minyak bumi? Kalau menurut hemat saya tidak. Yang dimaksud dengan kebangkitan Islam adalah hal lain, yakni bahwa Islam atau negara-negara Islam sekali lagi seperti di masa yang lampau akan memimpin dunia, bukan karena kekuatan minyaknya, tetapi karena kekuatan agamanya, kekuatan iman kaum muslimin, hingga mereka memimpin dunia baik di bidang ilmu, politik, ekonomi, dan bidang-bidang kegiatan manusia lainnya. Jadi kalau menurut hemat saya, kalau kita bicara tentang kebangkitan Islam, tentang renaissance Islam itu, saya hanya bisa menerima sebagai kelahiran kembali sebagai pemimpin dunia. Islam sebagai pemimpin dunia bukan karena kekayaan minyaknya, tetapi karena agama kita. Atau dengan lebih konkret lagi, karena keimanan kita yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita kembali menjadi contoh dan menjadi pemimpin daripada umat manusia di segala bidang. Di bidang ilmu, di bidang teknologi, di bidang politik. Dan kalau kita berkuasa di bidang politik bukan sebagai penjajah, ya, tetapi betul-betul sebagai leader, sebagai pemimpin di bidang segala bidang yang merupakan kegiatan manusia. Nah, percaya apa tidak kita ini pada kebangkitan Islam sebagai pemimpin umat manusia? Ini saya kira harus kita, pertanyaan itu harus kita betul-betul renungkan. Kalau yang dimaksudkan ialah bahwa Islam itu akan kembali lagi memimpin dunia, saya kira banyak di antara kita akan menjadi ragu-ragu. Apakah mungkin umat Islam, negara-negara dan bangsa-bangsa Islam di dunia ini akan dapat memimpin umat manusia seperti yang dimaksudkan di atas? Memimpin di bidang ilmu, politik, ekonomi, teknologi, dan bidang-bidang lain. Bagaimana kita dapat memimpin umat manusia padahal sebagian besar dari umat Islam masih miskin dan buta huruf? Ambil saja di Indonesia ini, negara Islam yang penduduk Islamnya paling besar di dunia. Sebagian terbesar adalah kaum muslimin yang masih miskin dan buta huruf. Di Mesir juga sebagian besar masih miskin dan buta huruf. Di Iran begitu juga. Di negara-negara Arab, rakyat di bawah sudah taraf hidupnya tertarik oleh kekayaan minyak tinggi sekali. Tetapi berapa lama mereka itu akan bisa bertahan pada taraf kemakmuran seperti sekarang ini? Sebab kekayaan itu tergantung daripada adanya minyak bumi. Dan minyak bumi itu kalau sudah dikeluarkan dari perut bumi tidak akan kembali lagi. Jadi pada satu saat mereka tidak lagi mempunyai sumber-sumber minyak, dan kemudian bagaimana mereka mesti melanjutkan hidupnya? Memang ada yang kaya raya, tetapi dibandingkan dengan masa umat Islam yang miskin,
yang kaya raya itu hanya sedikit sekali. Dan ini menggambarkan pula gap ya, jurang yang besar antara rakyat banyak kaum muslimin dan golongan-golongan yang kaya raya itu. Jadi bagaimana kita bisa memimpin dengan keadaan, memimpin dunia dengan keadaan seperti begitu? Selanjutnya, bagaimana kita dapat mengharapkan pimpinan universal, ya, pimpinan kita atas dunia ini dari umat Islam atas umat manusia lainnya, sedangkan kita masih jauh ketinggalan di bidang ilmu dan teknologi. Ini faktum, kenyataan. Kita ini masih jauh ketinggalan, umat Islam masih jauh ketinggalan di bidang teknik dan di bidang ilmu dan teknologi dari negara-negara dan bangsa-bangsa lain, negara Eropa, Amerika, Jepang, dan lain-lain negara yang sudah jauh ilmu dan teknologinya. Hingga dengan demikian juga jauh tertinggal di bidang ekonomi. Lagi pula bagaimana kita bisa memimpin umat manusia sedangkan kita terpecah belah hingga menghadapi Israel pun negara-negara Islam yang numerik jauh lebih banyak jumlahnya dan warga negaranya, hingga kini tak mungkin menundukkan negara Yahudi yang kecil itu atau mencapai penyelesaian yang memuaskan buat negara-negara Islam umumnya dan rakyat Palestina khususnya. Jadi kalau kita melihat keadaan umat Islam dalam menghadapi persoalan Israel saja, kita belum sanggup untuk menundukkan negara Yahudi yang begitu kecil. Kita bisa katakan bahwa mereka itu dibantu oleh Amerika Serikat. Tetapi pada permulaan Israel itu masih belum begitu dibantu oleh Amerika Serikat. Tahun 67 waktu negara-negara Arab itu dikalahkan oleh Israel, Amerika waktu itu boleh dikatakan bukan membantu Israel, malahan membantu negara-negara Arab. Sebab kalau tidak dibantu oleh Amerika Serikat, negara-negara Arab sudah lebih parah lagi keadaannya mungkin. Dan selanjutnya, bagaimana Islam dapat memimpin dunia sedangkan Iran dan Irak tetap berperang, dan Iran tindakan-tindakannya baik ke dalam maupun keluar sama sekali tidak dapat dipakai sebagai contoh buat dunia beradab. Apa yang terjadi di Iran itu dengan pengadilan-pengadilan yang lebih banyak melepaskan balas dendam ya daripada menegakkan keadilan dan kebenaran. Bagaimana Israel itu bisa dijadikan contoh bagi dunia? Pendek kata, rasanya mustahil Islam dapat memimpin umat manusia. Pimpinan itu bisa diharapkan datang dari bangsa-bangsa barat, dari negara-negara komunis atau Jepang, tetapi kelihatannya kok tidak mungkin bisa datang dari bangsa-bangsa yang beragama Islam. Ini secara terus terang saja nih, objektif. Kalau kita melihat keadaan umat Islam di seluruh dunia yang kita ketinggalan, walaupun sudah ada negara-negara Islam yang merdeka, tetapi keadaan mereka itu, keadaan sosialnya, ekonominya, dan lain-lain, itu masih jauh terbelakang kalau dibandingkan dengan negara-negara yang maju. Apakah kita bisa mengharapkan bahwa kita ini akan memimpin dunia? Jangan jauh-jauh, ambil saja sebagai contoh negara kita Indonesia yang kita klaim penghuni dan warga negaranya paling sedikit 90% terdiri dari orang-orang yang mengaku dirinya Muslim. Menurut Profesor Wertheim, itu profesor di negeri Belanda ya, dia beraliran komunis, tapi walaupun demikian pendapatnya itu tidak senantiasa salah. Dia mengatakan bahwa kaum muslimin Indonesia itu merupakan suatu sosial kulturele meerderheid met de mentaliteit van een minderheid. Jadi suatu majority sosial kultural ya, tetapi mentalnya mental minoritas sebenarnya. Itu penilaian Profesor Wertheim. Jadi memang majority merupakan 90% dari rakyat muslim, tapi mentalnya tuh mental minority, hingga sampai sekarang ini kelihatan dijajah oleh
minority. Suatu majority dijajah oleh minority. Minority mana? Ya, ABRI, kemudian bangsa Nasrani, ya, Katolik, Protestan, dan lain-lain golongan yang bukan beragama Islam. Itu di bidang politik pengaruhnya jauh lebih besar daripada kita. Majority karena apa? Minority, mental minority karena apa? Karena kita tidak bisa bersatu. Perpecahanlah yang menjadikan kita lemah. Menurut hemat saya, secara formal memang 90% lebih dari rakyat Indonesia adalah Muslim. Tetapi hanya sedikit sekali yang mengerti makna Islam. Hingga kita dapat melihat keanehan bahwa presiden dan pembesar-pembesar tertinggi maupun menengah dan bawah terdiri dari orang-orang yang mengaku dirinya Muslim, tetapi mati-matian membela Pancasila di atas agamanya sendiri. Coba kita lihat, Pak Harto apa? Saya tidak mengatakan Pak Harto itu bukan orang Islam. Ini tidak boleh gitu. Pak Harto itu Islam, Muslim. Pak Amir Mahmud, Muslim. Pak Sudarmono, Muslim. Cuman Pak Sudomo itu tidak tahu lah. Katanya Kristen. Ya Kristen, ya Islam. Tapi Pak Alam Syah Muslim. Pak Ali Murtopo, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tidak berani mengatakan mereka itu ya bukan Islam. Untuk mencap mereka sebagai munafik, ini juga berat ini. Suatu dosa kalau mereka bukan munafik. Tapi saya lebih condong untuk mengatakan mereka itu Muslim tapi tidak mengerti Islam. Dan bukan mereka saja, banyak dengan mereka itu mengaku dirinya Muslim tapi kurang mengerti Islam, kurang mengerti Islam. Dan oleh karena itu mereka lebih membela Pancasila. Seolah-olah Pancasila itu di atas Islam, lebih tinggi nilainya daripada Islam. Sebab dengan Pancasila itulah bisa tercapai kerukunan beragama dan perdamaian bangsa Indonesia. Itu nonsens itu, menurut hemat saya, yang mengerti Islam. Hanya Islam, tapi diinterpretasikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Inilah yang bisa membawa perdamaian. Namanya juga Islam. Tapi karena banyak di antara kita kurang mengerti Islam, maka ya mereka lebih senang dengan Pancasila. Itu aneh bin ajaib. Oleh karena itu, itulah yang membawa saya untuk membahas ya kalau dengan saudara-saudara itu soal apa sebetulnya Islam, apa tujuannya, dan bagaimana caranya kita mencapai Islam itu. Dan keadaan yang demikian itu, keadaan seperti kita di sini mementingkan Pancasila ya, itu bukan terdapat di Indonesia saja, tetapi di hampir semua negara-negara yang dihuni oleh majority Muslim. Banyak di antara pemimpin-pemimpin dan pengikut-pengikut mereka lebih mengerti dan percaya kepada ajaran-ajaran sosialisme dan komunisme daripada kepada ajaran-ajaran Islam. Ambillah misalnya Aljazair, ya. Aljazair itu bukan negara Islam, artinya mereka itu bukan berhukum Islam ya. Tetapi mereka itu menamakan dirinya negara sosialis. Betul, itu pemimpin-pemimpinnya namanya mengaku diri Muslim. Tapi negaranya itu negara sosialis. Begitu juga Syria, begitu juga Tunisia, begitu juga Irak, Mesir. Mereka itu majority ya dari penghuni, dari rakyatnya memang Muslim, tapi negaranya seperti negara kita ini, negara Pancasila, di sana negara sosialis. Kalau Pancasila itu apa? Kapitalis liar. Dan banyak negara-negara sosialis Arab itu lebih dekat kepada Rusia komunis daripada kepada negara-negara demokrasi Barat. Padahal negara-negara demokrasi Barat rakyatnya itu
pada umumnya mengaku dirinya masih bertuhan, masih mengikuti agama Kristen. Tapi toh negara-negara Arab itu yang sebagian terbesar dihuni oleh orang-orang Islam lebih suka bekerja sama dengan negara-negara komunis. Tetapi walaupun banyak sekali fakta-fakta dan gejala-gejala menunjukkan seolah-olah Islam tak mungkin bangkit kembali dalam arti sekali lagi akan memimpin umat manusia seperti di masa yang lampau, saya sendiri yakin bahwa Islam itu memang pada suatu masa sekali lagi akan memimpin dunia. Jadi walaupun segala fakta-fakta itu menunjukkan seolah-olah mustahil Islam itu akan bisa memimpin dunia, akan bisa memimpin umat manusia, tapi saya pribadi dan saya harap dan saya ingin menjelaskan kepada saudara-saudara, dan mudah-mudahan saudara juga dapat keyakinan Islam itu pasti akan memimpin kembali umat manusia. Kalau keyakinan itu tidak ada, Islam tidak akan bangkit lah. Nomor satu mesti kita mesti yakin dulu. Nah ini di antara kita ini banyak yang tidak yakin. Oleh karena itu mereka mengagung-agungkan Pancasila, karena mereka tidak tahu keagungan Islam, tidak mengerti. Nah, saya bisa menerima Pancasila terpaksa. Ya, jadi buat saya Pancasila itu ya apa boleh buat. Ya, kalau malam hari saya hanya bisa menerima bulan toh. Tapi sesungguhnya bulan itu cahayanya diterima dari matahari. Saya lebih suka kepada matahari daripada kepada bulan. Kalau siang, ya kalau siang hari, saya lebih suka kepada matahari. Dan memang bulan tidak terlihat. Nah, begitulah kira-kira Pancasila. Pancasila buat saya suatu keadaan darurat. Karena sebagian terbesar dari kaum muslimin belum mengerti Islam, oleh karena itu lebih suka kepada Pancasila. Oke, apa boleh buat. Dan tidak bisa dipaksakan. Islam itu tidak bisa dipaksakan kepada orang yang belum mengerti dan kurang mengerti. Begitu juga ya seperti Pak Harto juga. Tempoh hari kan saya pernah itu mesti jadi tamu prodeo pemerintah, karena pernah dalam khutbah mengatakan ini kan MPR ini majelis penipuan rakyat. Dan Pak Harto itu sebetulnya presiden darurat ini, presiden ya terpaksa kita terima Pak Harto sebagai presiden. Iya, sebelum apa MPR itu bukan anggota-anggotanya ini penipu-penipu, bukan. Tapi MPR itu sebetulnya bukan dipilih oleh rakyat, tapi dipaksakan kepada rakyat. Ya, dengan gerakan, dengan aktivitas yang namanya pemilihan umum, tapi sebenarnya merupakan pengangkatan paksaan umum. Ya, lihat saja P3, lihat saja PDI. Calon-calonnya itu kan ya dipaksakan oleh Naro, kalau P3, PDI oleh Sunawar Sukawati, tapi di belakangnya itu kan ada kekuatan yang gaib gitu. Jadi bukan pemilihan umum, pengangkatan paksaan umum. Oleh karena itu saya setuju dengan apa yang dikeluarkan, pernyataan yang dikeluarkan oleh Pak Ali Sadikin. Kalau nanti datang pemilihan umum, mesti menusuk, saya tinggal di rumah sajalah. Karena saya tidak mau turut dengan suatu show ya, yang hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Katanya untuk pemilihan sekarang ini diperlukan 200 miliar. Lebih baik uang itu dipakai buat pendidikan ya. Dan kemudian Pak Harto mengangkat saja anggota-anggota MPR. Nah, kemudian anggota-anggota MPR mengangkat Pak Harto seperti sekarang ini dalam TV. Pak Harto kan sudah diangkat jadi presiden, the Bapak Pembangunan, sampai malam gitu. Ini bukan pemilihan. Jadi saya yakin bahwa pada suatu masa kita pasti akan memimpin umat manusia. Jadi Islam akan memimpin umat manusia kembali dalam segala bidang. Di bidang ilmu, di bidang teknologi, di bidang ekonomi, di bidang politik, segala bidang kegiatan manusia Islam akan
memimpin lagi. Tetapi untuk mencapai tujuan itu kita harus bekerja keras. Nah ini. Dan harus sadar bahwa tujuan itu tidak dapat dicapai dalam waktu yang singkat. Jadi itu kita sadar juga. Oleh karena itu kita ambil sajalah masa 1 abad ya. Ini kan abad Hijriah yang ke-15. Nah, tapi mudah-mudahan di masa-masa yang datang itu kita melihat harapan-harapan yang lebih besar. Tapi semua harapan itu akhirnya lahir dengan keadaan kita sendiri. Jangan lihat apa yang ada pada orang lain, apa yang akan terjadi di masa datang, tetapi lihat kepada diri kita dulu. Apakah kita yakin dan apakah kita akan berusaha untuk menciptakan Islam itu menjadi pemimpin dunia. Untuk agar supaya tercapai tujuan bahwa Islam itu akan memimpin dunia umat manusia lainnya, maka pertama-tama kita harus memahami dulu sejelas-jelasnya apa itu Islam, apa tujuannya dan bagaimana mencapai tujuan itu. Dan kedua, kita harus tahu pula bagaimana hubungan Islam dengan agama-agama dan ideologi-ideologi lain. Jadi kita harus tahu apa itu Islam, apa tujuannya, dan bagaimana cara mencapai tujuan itu. Dan kedua, bagaimana hubungan Islam dengan agama-agama dan ideologi-ideologi lain. Dan ketiga, kita harus yakin bahwa tanpa izin dan takdir ilahi tak mungkin Islam memimpin dunia, baik dahulu, sekarang maupun di masa datang. Ini jadi 3 syarat. Kita harus tahu Islam, kita harus tahu hubungan Islam dengan agama-agama lain, sebab kita tidak hidup dalam isoman. Dan ketiga, kita harus yakin, harus sadar bahwa tanpa izin dan takdir ilahi, Islam tidak akan memimpin dunia, baik di masa yang sudah, maupun sekarang, maupun di masa yang akan datang. Nah, dalam hal ini, dalam hal yang belakangan ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk yang kuat kepada kita yang beriman dengan Allah bahwa Islam pasti akan memimpin dunia berdasarkan firman-Nya yang tadi sudah disebutkan oleh pembicara pertama, yaitu ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 33. Wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allah lah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa pedoman hidup yaitu Al-Quran dan agama yang benar yaitu Islam untuk ditempatkannya di atas segala agama walaupun tidak disukai, dibenci oleh kaum musyrik. Beriman tidak kita dengan Allah? Kalau beriman dengan Allah, kita beriman dengan Quran. Kita tahu, kita yakin bahwa Quran itu firman Allah. Dan menurut Allah, Islam itu akan ditempatkan di atas segala agama. Akan dimenangkan atas segala agama. Walaupun dihalang-halangi oleh orang kafir, orang musyrik, oleh siapa saja. Saudara-saudara, ini merupakan petunjuk bahwa pada satu saat Islam akan bangkit kembali. Seperti di masa yang sudah. Sudah ditakdirkan Allah, di masa yang sudah, Islam sudah pernah memimpin dunia di segala bidang. Di bidang ilmu, di bidang politik, di bidang ekonomi, segala bidang Islam merupakan pemimpin dunia. Walaupun bukan seluruh dunia yang kita ketahui, tetapi dunia yang beradab, ya, dunia beradab yang terbesar di Eropa, Asia, Afrika, Islamlah yang pernah merupakan pemimpin. Kemudian, nah ini di samping mesti ada dua nih, bukan Allah saja yang menerangkan, ya, tetapi bukan Allah saja mesti menerangkan bahwa Islam itu akan memimpin dunia, akan ditempatkan di atas segala agama, tetapi di samping itu Allah juga berfirman, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun.
Jadi orang-orang yang mukmin itu ialah orang yang beriman dengan Allah dan Rasul-Nya dan kemudian tidak ragu-ragu untuk berjihad dengan mempertaruhkan harta dan jiwanya pada jalan Allah, ya. Mereka itulah orang yang benar. Saudara-saudara, di sini jadi ada dua faktor. Bukan saja kita percaya bahwa semua tergantung dari takdir ilahi, tetapi juga kita, kalau sudah tahu bahwa ini Islam akan memimpin dunia, siapa yang akan menjalankannya kalau bukan kita, kaum muslimin? Dan kalau kita memang muslim dan mukmin, nah kita tidak ragu-ragu untuk berjihad. Apa jihad itu? Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hendaknya Islam itu memimpin dunia kembali. Saudara-saudara, ini satu-satunya jalan untuk mencapai cita-cita kita itu ialah tidak lain daripada berjihad dengan mempertaruhkan harta dan jiwa kita. Maka sebenarnya terserahlah kepada kita masing-masing apakah kita mau turut melaksanakan kebangkitan Islam, ya atau tidak, dengan pengetahuan bahwa Islam itu pasti bangkit kembali, baik dengan atau tanpa kita turut berjuang. Jadi kita harus sadar, harus yakin berdasarkan keterangan Allah bahwa Islam itu akan kembali memimpin dunia. Sekarang terserah kepada kita apakah kita akan menjadi pemain peserta, pejuang peserta apa tidak. Apa kita akan tinggal di rumah saja dan menyerahkan saja kepada orang lain? Ya, saya percayalah Islam itu akan menduduki tempat yang tertinggi, tapi silahkan orang lain yang berjuang. Seperti sekarang ini di Indonesia ini. Semua bicara tentang kebangkitan Islam, semua kebangkitan Islam, tetapi mengkritik Pak Harto saja tidak berani orang.